warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk presentasi dari seminar orientasi P3K angkatan 53 tahun 2023. Baik, langsung saja ke profil Ibu untuk mengikat waktu karena kami dibatasi hanya 15 menit. Profil saya nama Mei Fitrianika, NIP bisa dilihat sendiri, kemudian golongan 9, ahli pertama guru kelas, unit kerja SD Negeri 01 Kebun Dalem, Pemalang. Lanjut Ibu. Oke. Rencana kerja P3K. Ini rencana kerja saya, nama saya, kemudian instansi saya SD Negeri 1 Kebun Dalem, kemudian tujuan instansi. Sebenarnya ada beberapa tujuan dari SD saya, tapi hanya saya ambil satu dari tujuan yang nantinya arahnya akan saya lakukan pada program kerja selama 5 tahun, yaitu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam mengembangkan prestasi sesuai bakat, minat, dan potensi peserta didik. Rencana hasil kerja kepala sekolah yaitu terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Lanjut. Nah, inilah rencana saya yaitu modifikasi jadwal ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri 01 Kebun Dalem. Ya, ini untuk kontrak tahun pertama yang saya buat, yaitu untuk kegiatan yang pertama saya mengidentifikasi minat bakat siswa terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat angket. Itu tahap pertama yang saya buat agar mengetahui minat siswa pada ekskul seni tari. Outputnya apa yang akan didapat, yaitu mengetahui siswa memiliki minat terhadap ekskul seni tari. Nah, nilai akhlaknya itu kami memfasilitasi pelayanan terhadap siswa yang memiliki bakat minat pada seni tari. Jelas, memfasilitasi pelayanan, jadi berorientasi pada pelayanan. Kemudian kegiatan yang kedua di kontrak pertama yaitu membuat jadwal. Setelah saya tahu bahwa ternyata banyak nih anak yang minat pada ekskul seni tari, jadi saya membuat jadwal. Ya, tahapannya yaitu menyusun jadwal sesuai dengan kelompok usia dan jenis kelamin. Gak mungkin disatukan cowok cewek tariannya sama, itu tidak mungkin. Dan usia tidak mungkin akan dijadikan satu karena perkembangan masing-masing anak, apalagi usia yang terpaut jauh, itu jelas perkembangannya berbeda. Kemudian output yang dihasilkan yaitu akan mengetahui bakat minat siswa dalam beberapa kategori seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu sesuai dengan kelompok usia. Kemudian nilai akhlaknya yaitu memacu proses peningkatan akuntabel siswa di sekolah, jelas akuntabel. Lanjut Ibu pada kontrak kedua di tahun 2025. Setelah saya punya jadwal ekskul nih ya, kemudian di tahun kedua saya mau apa? Saya itu membuat wadah ekspresi dan apresiasi di lingkungan sekolah. Jadi gak hanya latihan-latihan aja gitu, tapi kita membuat wadah. Kita membuat wadah dalam bentuk apa tahapannya? Kita harus punya kalender event di sekolah. Sekolah itu punya kegiatan apa aja sih dalam 1 tahun itu? Ya. Nah, setelah kita tahu kalender event yang dibuat sekolah, misalnya, nanti mau ada pentas di hari besar keagamaan, ada hari besar nasional. Nah, itulah kita catat. Kita bisa nih ini jadikan wadah sebagai apresiasi siswa gitu. Itu tahap pertama. Tahap kedua yaitu setelah adanya kalender event yang kita miliki, kita kunci nih, ya kita pentaskan anak-anak yang sudah berlatih selama 1 tahun kemarin. 1 tahun kemarin di tahun 2024 sudah layak dipentaskan, barulah dipentaskan di event-event, kalender event yang sudah dibuat sebelumnya. Outputnya apa? Belum Ibu.
apa? Setelah membuat kalender event, jelas kita punya program yang terstruktur. Kita tuh nggak ngawur gitu, mau melakukan apa itu nggak ngawur, karena kita sudah berpedoman pada program yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Sedangkan output dari hasil pementasan itu akan memberikan pengalaman praktis. Jadi nggak hanya teori-teori aja, tapi anak betul-betul praktek langsung tentang apa yang sudah dipelajari oleh anak, ya. Penerapan nilai akhlaknya yaitu meningkatkan kompetensi di dalam diri guru ataupun anak serta dapat bertanggung jawab. Itu nilai akhlak kompeten. Lanjut, di tahun ketiga, tahun 2026, saya sudah bisa mementaskan anak-anak nih, tapi kayaknya kok belum bagus ya, hanya sekedar mampu aja. Oke, saya berusaha untuk bekerja sama dengan Sanggar Tari. Kita sedikit melangkah dari sekolah sendiri ke luar sekolah, yaitu kegiatannya bekerja sama dengan Sanggar Tari. Tahapannya bagaimana? Tahapannya kita harus memberikan pemahaman dulu kepada wali murid, karena dengan bekerja sama di luar sekolah otomatis membutuhkan biaya, dan biaya itu sudah tidak ditanggung sekolah lagi karena itu di luar sekolah. Jadi kita harus berkolaborasi atau kita memberikan pemahaman kepada wali murid bahwa siswa tersebut itu punya bakat. Jadi biar bisa menambah skillnya, kita harus bersinergi atau diusahakan untuk bersinergi dengan Sanggar Tari yang ada. Outputnya seperti apa setelah kita bersinergi dengan Sanggar Tari? Jelas siswa mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilannya yang tadinya ekskul hanya itu saja, di Sanggar bisa mendapatkan yang lebih dari apa yang didapat di sekolah. Selain itu, siswa mampu bersinergi dengan berbagai pihak di sekolah, karena di Sanggar itu tidak hanya pada satu sekolah yang ada, tapi dari sekolah-sekolah lain juga di situ. Ya, jadi bisa bersinergi dengan pihak lain di luar sekolah. Kemudian nilai akhlaknya apa? Ya, kita mampu menghargai orang lain, karena kita sudah tidak berada di lingkupnya sendiri, tapi kita harus bisa membangun lingkungan yang kondusif baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itulah nilai akhlak harmonis. Kita harus menjaga hubungan baik dengan luar sekolah. Lanjut di kontrak yang keempat, setelah saya itu bekerja dengan Sanggar, pasti mutunya akan berbeda. Anak-anak yang ikut Sanggar dan hanya ekskul saja itu jelas kemampuannya berbeda. Maka setelah bekerja sama dengan Sanggar, saya mencoba memberanikan diri untuk mengikuti lomba-lomba baik yang diadakan oleh pemerintah seperti FLS 2N atau lomba yang lain yang diadakan pihak swasta di event-event tertentu. Nah, tahapannya bagaimana untuk mengikuti lomba-lomba tersebut? Kita memberikan jadwal tambahan latihan karena kita perlu strength anak agar bentuknya lebih bagus. Kemudian tahap selanjutnya menyiapkan fisik dan mental siswa ketika mau berperang atau berkompetisi dengan lawan. Yang selanjutnya adalah output hasil kegiatan, jelas meningkatkan integritas ya. Anak membawa nama baik sekolah ya. Anak itu berjuang berperang untuk siapa? Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi membawa nama baik sekolah. Ya, kemudian selain itu pencapaian prestasi siswa dan prestasi sekolah juga. Kalau misalnya menang, itu tidak dipungkiri itu bisa membantu siswa untuk masuk ke tahap selanjutnya, karena kondisi sekarang kan, mohon maaf, harus dengan menggunakan zona. Bagi anak-anak yang di luar zona itu kesulitan kalau tidak memiliki prestasi. Nah, saya berusaha untuk membantu di bidang itu ya, agar anak-anak tetap bisa bersaing mendapatkan sekolah yang lebih baik. Ya, untuk nilai akhlaknya jelas loyal kepada sekolah yang dibawa untuk kemana-mana atas nama sekolah itu di lomba-lomba. Next, kontrak yang terakhir saya adalah bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, karena kita tidak hanya hidup di lingkungan yang sempit, tapi di lingkungan yang luas, berbagai elemen di bidang
seni dan budaya, tahapannya itu kita harus menjalin hubungan dengan baik dengan masyarakat, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk andil dan perannya pada kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Misalnya pada event-event seperti kemarin, Bapak, saya maaf ini tidak bermaksud apa-apa, Bapak Ganjar datang ke Pemalang disambut oleh anak-anak yang memang sudah mempunyai kemampuan lebih. Kemudian outputnya apa? Siswa dan sekolah mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat. Oh, ini sekolahnya bagus nih, karena apa? Punya nilai plus dibanding sekolah yang lain. Kemudian penerapan nilai akhlaknya itu kolaboratif jelas dengan masyarakat ya, dan adaptif itu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru di luar sekolahnya atau di masyarakat. Selanjutnya demikian paparan dari saya. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan baik secara materi maupun tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan bagi mentor dan para peserta orientasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikian tadi pemaparan dari Mbak Mai Fitriana, dan selanjutnya untuk sesi tanya jawab, barangkali Ibu Mentor ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Mai. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah jelas bahwa Bu Mei itu sudah menjelaskan 5 tahun tahapan yang akan dilaksanakan. Saya tertarik dengan Bu Mei yang mengedepankan tentang mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dalam rencana kegiatan atau rencana kerja P3K Anda. Mengapa panjenengan tertarik dengan kegiatan ekstra itu? Terima kasih Ibu Mentor, akan saya jawab bahwa sebenarnya selain sebagai guru selain mempunyai tugas pokok mengajar, mendidik Ibu, itu ada tugas tambahan sebenarnya di sekolah untuk membina kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sedangkan di sekolah itu mempunyai keterbatasan tenaga pendidik untuk membina ekstrakurikuler. Maka dari itu saya mencoba untuk sedikit ilmu yang saya punya untuk saya kembangkan di situ, karena mungkin kalau untuk yang mengajar di kelas seperti membuat prota, promes, pembelajaran inovatif, interaktif itu banyak yang sudah profesional Ibu di dalam kelas, karena memang guru-guru sekarang juga sudah banyak yang mengikuti PPG, itu jelas mereka itu profesional di bidangnya. Tetapi di sekolah kami mempunyai keterbatasan untuk membina ekstrakurikuler karena kemampuan seorang guru itu tidak selalu memiliki bakat minat, sedangkan itu termaktub di dalam tujuan instansi, ada divisi misi itu ada, pengembangan ekstrakurikuler itu ada. Nah, bagaimana caranya ya? Apa yang saya miliki, apa yang saya bisa itu sedikit saya terapkan di sekolah saya untuk memajukan sekolah saya dan mewujudkan visi misi tujuan sekolah. Gitu Ibu. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Cepat aja karena ini sudah 13. Kira-kira jenis tariannya apa yang cocok anak SD? Oh ya, jenis tariannya. Ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ketika saya mengadakan ekstrakurikuler itu nggak tumplek-plek jadi satu ruangan ya, tapi saya bagi dalam beberapa kelas, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah putra, kelas rendah putri, kelas rendah tinggi, kelas rendah putra gitu. Karena apa? Jenis tarian untuk kelas rendah jelas lebih sederhana daripada kelas tinggi. Kelas tinggi tariannya kompleks ya. Kemudian tarian putri nggak bisa ditarikan, bukan nggak bisa, tapi seharusnya tarian putri ya untuk putri, tarian putra ya untuk putra. Seperti contohnya misal tari topi itu lebih condong untuk kelas kecil gitu, karena itu lebih sederhana. Tapi kalau misal tarian kupilo itu lebih kompleks, itu untuk kelas tinggi. Itu saja ya, karena mungkin waktunya sudah habis. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila saya terbata-bata ataupun kurang jelas dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.